Malam di pesisir Belambangan begitu sunyi. Angin laut menyapu pelan pohon kelapa yang berdiri menggigil di batas pantai. Di dalam sebuah gubuk kayu sederhana, seorang pemuda terbaring gelisah. Namanya Raden Paku, putra dari Maulana Ishak, seorang ulama besar dari Samudera Pasai. Tidurnya tidak tenang. Di balik kelopak matanya yang terpejam, ia melihat laut yang terbelah, seakan memanggilnya menyeberang. Dari balik kabut samudera, tampak cahaya di puncak sebuah bukit. Putih, bersinar, menenangkan. Lalu suara itu datang. Lembut dalam, seolah berbicara langsung ke dadanya. Wahai anak pilihan, kau akan menjadi pelita bagi yang tersesat. Tapi terang itu hanya muncul dari hati yang dibersihkan dari dunia. Raden Paku tersentak bangun. Napasnya memburu. Di luar jendela, langit masih gelap. Tapi mimpi itu terlalu nyata, terlalu dalam untuk diabaikan. Pagi harinya, ia berjalan bersama sang ayah menuju Surabaya. Di sana, sang ayah mempertemukannya dengan seorang wali besar. Sunan Ampel. Sunan Ampel menatap pemuda itu dalam-dalam. Senyumnya tidak pernah tergesa. Ia seakan bisa membaca masa depan dari diam seseorang. Kau melihat cahaya di atas bukit? Tanyanya. Tanpa Raden Paku sempat bercerita. Pemuda itu mengangguk pelan. Matanya berkaca. Itulah Giri. Tanah itu sedang menunggu pemiliknya. Tapi cahaya tak tinggal di hati yang penuh ambisi. Kau harus pergi. Bukan untuk mencari nama, tapi untuk mengenal dirimu sendiri. Raden Paku menunduk. Kata-kata itu masuk seperti embun ke tanah kering. Ia tahu perjalanannya baru saja dimulai. Bukan hanya perjalanan fisik, tapi perjalanan batin untuk menjadi seseorang yang tak hanya alim, tapi juga bersinar. Langkah kaki Raden Paku menapak tanah lembab yang belum disentuh banyak manusia. Ia berdiri di sebuah lereng sunyi menghadap laut lepas yang biru keperakan. Inilah Bukit Giri, tanah yang muncul dalam mimpinya. Belum ada bangunan, belum ada santri, hanya suara burung dan desir angin yang bersaksi atas keheningan semesta. Ia mendirikan sebuah pondok kecil dari bambu dan dedaunan. Di malam pertama, ia duduk menghadap kiblat, mengangkat tangan dan berdoa dalam sunyi. Ya Allah, jika engkau ridha, jadikan tempat ini lahan tumbuhnya umat yang mencintaimu. Doanya lirih, namun dalam. Air matanya jatuh membasahi sajadah sederhana dari pelepah pisang. Hari berganti, minggu berlalu. Satu persatu, anak-anak yatim dari kampung seberang datang. Tidak dengan undangan, tapi seakan ditarik oleh sesuatu. 3, 5, 7 orang. Mereka duduk bersila, mendengarkan kisah para nabi dari mulut seorang guru yang tidak pernah meninggikan suara. Dan kemudian datang musim kemarau. Tanah retak, daun-daun menguning. Penduduk sekitar mulai resah. Tapi di atas Bukit Giri, santri-santri tetap belajar. Mereka minum dari kendi kecil yang dibawa Raden Paku dari mata air tersembunyi di lereng timur. Suatu hari, seorang petani tua datang memohon, "Wahai Kiai, ladang kami mati. Tanah kami menolak benih. Adakah jalan untuk kami?" Raden Paku hanya tersenyum. Ia tidak menjanjikan hujan. Ia tidak menawarkan mukjizat. Tapi ia berkata, "Berbagilah pada mereka yang tak punya, meski tinggal sedikit yang kalian miliki. Kadang rahmat Allah turun bukan karena permintaan, tapi karena kebaikan hamba-hambanya." Malam itu warga berkumpul. Mereka memasak bersama, berbagi makanan pada anak-anak yatim, pada janda-janda yang tinggal di pinggir bukit. Tidak ada yang besar, hanya ketulusan yang mengalir di antara mereka. Dan keesokan harinya, hujan turun. Tidak deras, tapi cukup untuk menyuburkan ladang-ladang yang gersang. Anehnya, hanya desa itu yang tersiram. Desa di sebelah barat masih kering. Desa timur masih retak tanahnya. Orang-orang menunduk menangis. Mereka sadar, hujan itu bukan karena doa semata, tapi karena mereka belajar ikhlas dari seorang wali yang mengajarkan tanpa menggurui. Ketika ditanya, apakah ia telah memohon hujan kepada langit, Raden Paku hanya berkata, "Aku tidak meminta langit menurunkan air. Aku hanya berharap Allah menurunkan rahmatnya pada hati kita." Dan dari hari itu, orang-orang menyebutnya Sunan Giri, guru dari bukit, pelita dari tanah sepi. Pasar di Kadipaten Gresik riuh oleh teriakan para pedagang. Tapi di balik kesibukan itu ada yang mengganjal. Pajak pasar makin hari makin mencekik. Setiap kain, setiap sayur, setiap ikat ikan harus distor 2 kali lipat. Yang tak mampu, dicambuk atau dibuang dari pasar. Di tengah hiruk pikuk itu, datanglah seorang lelaki tua berpakaian kompang camping. Ia membeli seikat padi, tapi hanya memberi beberapa keping logam. Pengawas pasar, seorang prajurit sombong langsung mencengkeram bajunya. "Maling! Dia tidak membayar penuh," orang-orang menoleh. Beberapa menutup wajah. Mereka tahu, yang dituduh akan diseret ke alun-alun dan dipermalukan.
Tapi sebelum lelaki tua itu bisa membela diri, prajurit sudah menghunus pedang. Tiba-tiba, seorang pemuda berjubah hijau berdiri di antara mereka. Matanya teduh. Tangannya mengangkat dengan tenang. Biar aku yang bayar kekurangannya. Ia mengeluarkan sekeping uang emas dan menyerahkannya. Prajurit itu marah. Siapa kau? Ini urusan hukum pasar. Pemuda itu menatap langsung ke matanya dan berkata pelan, tapi tajam. Jika hukum dibuat untuk menindas yang lemah, maka hukum itu telah kehilangan cahaya Tuhan. Lelaki itu adalah Sunan Giri. Prajurit menuduhnya menghalangi tugas. Dalam hitungan menit, ia ditangkap dan dibawa ke kadipaten. Raja muda yang memerintah masih muda dan angkuh. Ia tidak tahu siapa yang dibawanya. Ikat dia telanjangi kehormatannya. Kita tunjukkan siapa penguasa di sini. Tali diikat ke tiang. Orang-orang mulai berkerumun, termasuk pedagang pasar dan para santri Sunan Giri. Namun saat Algojo menarik tali, ia terpelanting ke belakang. Tali itu terlepas sendiri. Tiang tempat Sunan Giri berdiri patah tanpa sebab. Udara tiba-tiba berubah dingin. Burung-burung di atas alun-alun terbang menjauh. Wajah raja pucat. Siapa kau sebenarnya? Sunan Giri hanya berkata, aku bukan siapa-siapa, tapi Tuhan selalu bersama mereka yang dizalimi. Raja gemetar. Ia bersujud dan meminta maaf. Tapi Sunan Giri tidak mencela. Ia justru mengangkat raja muda itu, menepuk bahunya dan berbisik, keadilan bukan saat engkau membalas, tapi saat engkau punya kuasa untuk menghukum, namun memilih untuk memaafkan. Hari itu, pasar Gresik berubah. Pajak dikurangi, hak rakyat dikembalikan. Dan nama Sunan Giri tersebar, bukan karena pedangnya, tapi karena karomahnya yang menggetarkan hati, dan pengampunannya yang menyadarkan para penguasa. Malam turun pelan di Pondok Giri. Di bawah sinar remang pelita, para santri muda duduk bersila, mendengarkan Sunan Giri mengisahkan perjalanan Nabi Musa ke Bukit Tursina. Di sudut ruangan duduk seorang anak kecil kurus, berumur tak lebih dari 10 tahun. Namanya Samil, anak nelayan yang kehilangan ayahnya di tengah badai laut. Ia jarang bicara, sering termenung, menatap langit malam dari balik jendela bambu. Suatu malam, setelah pelajaran selesai, Sunan Giri duduk di sebelahnya. Mengapa kau sering diam, Samil? Anak itu menunduk. Aku ingin ke surga, Kiai. Tapi aku bodoh. Bacaan Quranku lambat. Hafalanku sering lupa. Sunan Giri tersenyum lembut. Ia menepuk kepala Samil. Nak, surga itu bukan milik mereka yang cepat hafal, tapi milik mereka yang tulus mencintai Allah, meski langkahnya lambat. Air mata Samil mengalir. Ia tidak merasa direndahkan, justru dikuatkan. Mulai malam itu, Samil bangun paling awal. Ia belajar mengeja huruf-huruf Quran meski terbata. Ia membersihkan masjid tanpa diminta. Dan setiap kali ditanya mengapa, jawabannya selalu, aku ingin Allah tahu, aku sedang berjalan menujunya. Bulan berganti, Samil tumbuh menjadi remaja yang bijak. Ia tak pernah menjadi santri terbaik dalam pelajaran. Tapi ia menjadi yang paling sabar, paling ringan tangan, paling sedikit bicara tapi dalam maknanya. Suatu malam, Sunan Giri memanggil semua santri. Aku akan mengutus satu dari kalian untuk berdakwah ke tanah seberang. Siapa yang merasa paling layak, silakan maju. Beberapa santri melangkah dengan percaya diri, tapi Samil hanya menunduk. Sunan Giri memanggil namanya. Samil, mengapa kau tidak maju? Aku belum cukup pintar, Kiai. Sunan Giri tertawa kecil. Justru karena kau tak merasa pintar, kau layak memimpin. Allah memilih bukan karena hebatmu, tapi karena rendah hatimu. Maka berangkatlah Samil ke sebuah desa terpencil. Di sana, ia tidak hanya mengajarkan Quran, tapi juga mengangkat anak-anak miskin menjadi orang yang berilmu. Banyak yang tidak tahu bahwa salah satu ulama besar Jawa Timur di masa depan adalah bocah nelayan kecil yang dulu mengira dirinya terlalu bodoh untuk masuk surga. Usia telah menua di tubuh Sunan Giri, namun matanya tetap bersinar. Janggut putihnya bergetar halus ditiup angin sore. Dari puncak bukit, ia memandang laut utara yang dulu ia seberangi saat masih bernama Raden Paku. Kini, di bawah bukit itu, ratusan santri telah tumbuh. Pesantrennya tak lagi hanya pondok bambu, melainkan menjadi pusat ilmu yang dituju dari seluruh penjuru pulau. Tapi Sunan Giri tahu waktunya hampir tiba. Suatu sore, ia memanggil murid-murid utamanya. Mereka duduk mengelilingi sang guru. Hening menyelimuti puncak Giri. Daun-daun tak bergerak, seakan langit pun menahan napas. Sunan Giri berkata dengan suara pelan, tapi menggetarkan. Jangan merasa cukup dengan ilmu, jika ilmu itu tidak membuatmu lebih lembut pada sesama. Jangan merasa tinggi karena amal, jika amalmu membuatmu lupa mengasihi.
Dan jangan pernah berdakwah dengan amarah, karena cahaya tidak pernah menyakiti apapun yang ia sinari. Murid-murid menunduk, mata mereka mulai basah. Tak ada yang ingin hari itu datang. Tapi Sunan Giri melanjutkan, kini dengan senyum kecil. Jika kelak aku tiada, jangan tangisi jasadku. Tapi teruskan menanam benih ilmu, benih akhlak, dan benih kasih sayang. Karena cahaya tak akan mati, jika kalian terus menyalakannya di hati-hati yang lain. Malam itu, ia salat lebih lama dari biasanya. Dan di keheningan dini hari, Sunan Giri berpulang. Dalam sujud terakhirnya. Langit mendung, tapi tak satu tetes pun hujan turun. Justru cahaya keemasan memancar dari arah puncak kiri. Penduduk mengatakan, langit tidak menangis karena bumi sedang menyambut kekasih Tuhan. Makam Sunan Giri menjadi tempat ziarah. Tapi lebih dari itu, ajarannya hidup. Ia tidak meninggalkan istana, tidak meninggalkan harta. Tapi ia meninggalkan cahaya yang masih bersinar hingga hari ini dalam jiwa para pendidik, ulama, dan rakyat kecil yang memilih hidup sederhana tapi bermakna.